Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat IDEX semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya, hari Jumat yang insya Allah penuh berkah, kita semua bisa berkumpul dan bertemu kembali di live streaming kesayangan kita IDEX Kalbar. Seperti biasa di hari Jumat, program acara kita itu ngopi, ngobrol peluang investasi. Tapi Sobat IDEX seperti biasa, kita kedatangan bintang tamu spesial, sangat spesial karena hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang berbeda dari ngopi-ngopi kita biasanya ya, sesuai dengan bulan yang penuh berkah yaitu bulan suci Ramadan yang tidak lepas nih dengan sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan Ramadan ya, yaitu biasanya kegiatan zakat. Nah, kita hari ini akan ngebahas seputar zakat khusus hanya di live streaming IDEX Kalbar langsung bersama Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak. Ada di samping kita bintang tamunya, langsung kita sapa, yaitu Bapak Haji Insinyur Haji Nasrullah Khotib MT. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Masya Allah, hari ini gimana kabarnya ini Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, Ya. sehat ya Pak ya. Ini hari ketiga. Oh hari ketiga? Hari keempat. Oh, hari keempat. Hari keempat, Ya, sorry. benar, alhamdulillah. Hari keempat. Puasanya lancar ya Pak ya? Lancar insya Allah. Ya. Semoga Sobat IDEX semua yang menunaikan ibadah puasa juga lancar ya. Oke. Sebelumnya kita ingin mengucapkan terima kasih banyak ini Bapak kepada Bapak. Baik, Ini panggilan akrabnya apa ini Pak? Abah. Oh Abah. Oh, saya jadi merasa gimana gitu ya Pak ya, manggil Iya, Abah nih. betul. Memang panggilan akrabnya Abah ya Pak? Abah dong. Oke. Iya, iya, Nah kita ingin betul. mengucapkan terima kasih banyak kepada Abah ya. Iya. Ini suatu kehormatan besar sekali bagi kita Abah bisa hadir di tengah-tengah kita pada hari ini ya untuk sharing-sharing tentunya seputar edukasi mengenai zakat nih. Nah, kenapa nih? Pasti Sobat IDEX semuanya penasaran. Kenapa nih IDEX Live Kalbar mendatangkan bintang tamu Ketua Badan Amil Zakat Nasional di IDEX? Bukannya IDEX itu kan membahas mengenai investasi saja. Nah, ini nanti ada kaitannya ya Pak ya dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak. Nah, tapi sebelumnya Sobat IDEX, kita ingin menginfokan kepada Sobat IDEX semua yang ada di rumah yang ingin bertanya-tanya seputar zakat ya, seputar Badan Amil Zakat Nasional yang ada di Kota Pontianak, bisa langsung tanyakan ya. Ini mumpung ada ketuanya nih, kalian bisa langsung tanyakan, cantumkan pertanyaan kalian mulai dari sekarang di kolom komentar yang tersedia di live streaming kita. Nanti ada 2 penanya terpilih beruntung yang akan kita berikan gift khusus dari Bursa Efek Indonesia. Oke baik, ini kayaknya saya terlalu panjang lebar banget nih. Pasti Bapak teman-teman Sobat IDEX juga udah nggak sabar nih ingin mendengar Pak Abah ya, Abah maksudnya, mendengar Abah untuk bercerita atau menjelaskan secara langsung nih tentang tema kita hari ini. Oke langsung saja, tapi sebelumnya Abah biar lebih akrab nih, boleh dong kenalan dulu sama Sobat IDEX kita ada di rumah, mungkin bisa ceritakan sedikit profilnya. Ya, alhamdulillah, saya sendiri pernah mengajar sebagai PNS di Fakultas Teknik Jayapura. Jadi sudah pensiun tapi 2016 yang lalu karena sudah 65 pensiun. Nah, sekarang sudah menginjak 70. Wow, Masya Allah. Tapi masih semangat, ulama. Masih semangat, bugar sekali, luar biasa Sobat IDEX. Abah ini ulama. Wih. Usia lanjut masih aktif. Wih, mantap. Ini yang harus sebenarnya dilakukan oleh Sobat IDEX yang Iya, mungkin iya. di generasi milenial nanti ketika menuju umur keemasan ya, tetap Betul. aktif ya. Enjoy, Enjoy. tapi kita tetap dengan program-program ya, insya Allah. Program-program yang Ya. kayaknya ini nanti menarik juga nih untuk dibahas ya. Ya, dan ini sebetulnya memang semakin tua kita harus semakin wise ya, menapaki jalan hidup ini supaya insya Allah berkah kehidupan Amin, ya kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena Nah, satu hal ini sekarang saya tadi mengucapkan marhaban ya Ramadan. Ya, Ini betul adalah sekali. bulan Marhaban ya yang Ramadan berkah, ya, bukan Sobat main. IDEX semuanya. Ya, oleh karena itu di bulan ini pahalanya itu dilipat gandakan semua. Amin, ya Allah. Baik ibadah puasa maupun ibadah-ibadah lainnya, termasuk zakat. Nah, Zakat ini adalah rukun Islam yang ketiga. betul. Jadi sebetulnya setelah syahadah, setelah salat, zakat dulu baru Zakat puasa. dulu, betul. Nah, jadi sebetulnya sahabat-sahabat IDEX sekalian yang punya investasi, mau nggak investasi di samping dunia, tapi juga investasi di akhirat. Wih. Wah, bukan main. Keren. Sebab di dalam Al-Baqarah ayat 261, siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu akan dibalas dengan 700 kali lipat.
Itu di Al-Baqarah ayat 261. 700 kali lipat berinfak di jalan Allah. Apalagi ini di bulan Ramadan. Betul sekali. Nah, oleh karena itu wahai sahabat IDX, kuatkan hatimu. Di samping puasa, sholat jangan lupa. Jangan nanti berzakat, ya. Kalau puasa lupa sholat, nggak boleh. Nggak boleh, betul. Puasa tapi tetap sholat. Bangun subuh, tilawah Al-Quran, dan berzakat. Betul. Dan sedekah. Nah, gampang betul. Kalau mau berzakat dan bersedekah, tinggal calling Basnas. Kita ada layanan jemput zakat. Dijemput ya? Dijemput. Nggak perlu datang ke langsung ke tempatnya, nggak perlu ya Pak? Bahkan saking mudahnya ini ada. Di QRIS kita. Di depan kita ya? Pakai link aja. Bisa di apa namanya itu, di dengan WA. Bisa langsung. Bisa WhatsApp, bisa melalui aplikasi sosial media pembayaran apa saja ya Pak ya? Langsung ke Basnas Kota Pontianak. Tapi ada satu program dari pusat yang namanya itu Sazadah. Nah, Sazadah. Apa itu sedekah zakat saham? Nah, karena begini, saham itu adalah salah satu objek zakat. Saham, ya. Saham syariah objek zakat. Jadi investor itu adalah sebagai muzaki. Jadi kita sebagai investor itu sebenarnya sebagai muzaki. Nah, makin banyak saham kita di suatu perusahaan, sampai enggak dia punya nisab. Nah, kalau sampai dia punya nisab, sampai haulnya mestinya itu dijaga. Betul. Sebab biar kalau lebih berkah ya Pak ya? Dan berkembang. Karena zakat itu artinya tumbuh dan berkembang. Dan orang yang berzakat itu jiwanya bersih, hartanya bersih, hidupnya tenang. Dan satu hal lagi, kalau dia sudah berzakat, dia menegakkan rukun Islam yang ketiga. Subhanallah. Bukan main. Ya, dapat investasi dunia, dapat investasi akhirat ya. Bukan, itu yang dicari. Kalau dunia ini masih kecil, tapi kalau akhirat itu adalah selama-lamanya. Selama-lamanya, betul sekali. Mulai dari sekarang ya? Mulai dari sekarang. Ya. Oke. Pak, ini kalau boleh tahu untuk hobinya nih sampai di umur yang keberapa? 70 ya Pak ya? Ya, hampir 70. Ya, hampir 70 Pak, Masya Allah ya. Umur 70 ini masih segar bugar, ini hobi dan value Bapak sendiri ini apa ya? Enggak juga sih, cuma ya sekedar dikuat-kuatkan soalnya. Tapi insya Allah saya suka jalan kaki, suka baca, olahraga ya Pak ya? olahraga. Oh, masih suka olahraga? Insya Allah. Value hidup apa Bapak yang membuat Bapak sampai sekarang masih kayak semangat nih untuk bekerja apa nih Pak? Betul, jadi ya kan kalau mengajar sudah jelas kita harus buka buku, harus belajar, kemudian kita sebagai Muslim harus sering baca Al-Quran ya. Kemudian juga kita kalau bisa tuh, misalnya kita subuh sebelumnya kita bangun, salat, bukan main sehat. Sebab kalau mandi sebelum subuh itu katanya menghilangkan toksin-toksin. Wah, jadi orang yang mandi sebelum subuh itu justru bukannya tambah sakit tapi tambah sehat insya Allah. Ya. Udah itu jangan lupa jalan kaki. Nah, jalan kaki itu membalancing kerja otak, kerja fisik, sehingga kita merasa enjoy, merasa take it easy, ambil yang mudahnya. Memang hidup ini penuh dengan problem. Betul. Apa saja problem. Kalau mau hidup harus berani menghadapi problem. Betul sekali. Betul kan? Kalau nggak tidak ada masalah yang tidak ada hidup yang tidak ada masalah. Justru problem merupakan tantangan. Betul. Nah, jadi kita cari solusinya. Justru kita menikmati bagaimana mencari jalan keluar dari setiap masalah. Problem keluarga, problem ekonomi, semuanya lah. Jadi jangan sampai kita lari dari masalah. Seperti pegadaian kan? Apa? Memecahkan masalah tanpa masalah. Pegadaian bagus betul. Bagus betul ya. Tapi ini IDX. Kalau ini IDX, yuk, nabung saham. Nabung kalau saham, Basnas apa nih Pak? Investasi dunia dan investasi akhirat. Subhanallah. Dengan zakat dan sedekah. Sedekah ya. Dan kita juga Basnas Kota ini mempunyai apa namanya itu moto zakat menyelamatkan umat, infak sedekah membawa berkah. Kenapa menyelamatkan umat? Karena zakat itu menyelamatkan para muzaki.
muzaki yang sudah sampai hartanya harus dizakatkan, kita panggil, tolong bayar zakat. Kenapa? Karena kalau membayar zakat itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Betul. Mendapat pahala. Karena berlipat ganda. Islam tadi ya Pak ya? Betul. Dia masuk barisan umat Islam. Tapi di At-Taubah ayat 11 yang tidak bayar zakat, dia akan keluar dari barisan umat Islam. Dan akan mendapat cercaan, bahkan mendapat siksaan dari Allah dan Rasulnya pada hari kiamat. Oleh karena itu dengan zakat kita menyelamatkan umat. Makin banyak terkumpul baik sahamnya, mungkin ada yang berzakat nanti ya, hartanya, finansilnya, mungkin ada yang tidak bentuk finansil ya, ada yang bersedekah tanpa bentuk finansil, ada. Makin banyak kita bisa menyalurkan kepada para mustahik. Mustahik adalah orang yang memang berhak menerima mempunyai zakat. ada 8 asnaf, nah, termasuk fakir miskin. Makin banyak yang berzakat, makin banyaklah kita bisa menyelamatkan Umat. para mustahik. Masya Allah. Jadi para sahabat IDX, ayo kita berzakat ya. bergabung. Oke, Investasi di IDX, investasi di juga dunia nih. akhirat. Alhamdulillah. Nah, Pak, tapi ini sebelum kita berbicara lebih lanjut nih terkait program yang ada di Baznas ya Pak ya, atau biasanya disingkat Baznas nih Sobat IDX. Nah, boleh ceritakan sedikit nih Pak tentang Sobat IDX nih. Mungkin ada beberapa juga yang masih asing nih Pak. Baznas itu apa sih? Nah, silakan. Jadi Baznas itu adalah lembaga pemerintah non struktural di bawah presiden. Jadi Badan Amil Zakat Nasional itu adalah badan yang mempunyai kewenangan dan hak untuk melaksanakan pengelolaan zakat di seluruh Indonesia secara nasional. Pusat di Jakarta. Ya, kemudian masing-masing provinsi ada Basnas provinsi. Kemudian di provinsi ada Badan Amil Zakat Nasional kabupaten kota. Nah, khusus untuk Kalimantan Barat ada 14 kabupaten kota, dan di sini di Pontianak. Kita bekerjasama dengan IDX, insya Allah. Jadi buat orang-orang Pontianak, orang Pontianak ya, yang di Pontianak ya, yang punya saham di IDX, kalau dia misalnya ingin berkah, ingin berkembang, ingin bukan main, makin maju, dia sebagai orang Pontianak berzakatlah di Basnas Kota Pontianak. Nanti kita akan salurkan ke mustahik yang di Pontianak. Langsung ya? Langsung. Jadi mustahik Pontianak, siogianya berzakat di Basnas Kota Pontianak. Nanti kita akan salurkan kepada mustahik yang di Pontianak. Ada 5 program. Nah, silakan. Apa aja tuh Pak program-programnya nih? Kita programnya ada 5. Yang pertama itu tentu program kemanusiaan. Program kemanusiaan ya. Kemudian kesehatan. Jadi kalau orang tercukupi konsumsinya, kita juga perhatikan kesehatannya. Kemudian program pendidikan. Nah, pendidikannya kita perhatikan ya. Setelah itu ada program pengembangan ekonomi. Jadi buat kan ada fakir miskin yang asnaf sangat perlu dibantu. Kalau fakir itu orang-orang jompo yang tidak bisa ngapa-ngapain istilahnya kan. Tidak bisa mencari nafkah. Tidak bisa, cuma diem, itu memang fakir. Tapi kalau miskin, dia hampir terpenuhi kebutuhan pokoknya. Dia kerja, tapi mungkin masih kurang ya. Nah ini perlu kita bantu. Nah, kita bantu dengan program ekonomi. Mungkin dia jualan, mungkin apa, kita kasih modal. Sehingga mudah-mudahan yang miskin ini nanti akan bisa membayar zakat menjadi musaki. Nah ini namanya program pengentasan kemiskinan. Jadi yang kemiskinan kita coba entaskan dengan program zakat ini. Mudah-mudahan step by step kita bisa memperbanyak yang katakanlah lepas dari kemiskinan. Nah kemudian yang terakhir adalah program dakwah advokasi. Dakwah advokasi. Iya, kita harapkan ke bidang kayaknya masuk nih Pak ya? Masuk. Keren sekali. Sebab kita harapkan jangan sampailah orang yang misalnya mustahik, yang miskin,
dia sudah miskin di dunia, jangan sampai pula miskin di akhirat. Kalau bisa sebaliknya, miskin di dunia tapi kaya di akhirat. Dan bukan itu saja, kita juga mengharapkan kaya di dunia tapi kaya juga di akhirat. Bukan main. Ya, Marsam ya. Pak, tadi kalau boleh dijelaskan sedikit untuk yang program yang kelima tadi dakwah itu bagaimana tuh, Pak? Dakwah itu ya kita mungkin ada yang kurang pada yang ngaji. Kita ada program pengajian ya. Baik mengaji Al-Qur'an maupun mengaji dasar-dasar agama. Kalau mu'alaf kita didik mereka menjadi mu'alaf yang betul-betul serius dalam agama. Tidak kita biarkan. Jadi di 7 asnaf, di samping asnaf amil yang memang ada mu'alaf ya, Pak ya? Ada mu'alaf, ada gharim ya. Kemudian ada fakir miskin ya. Itu nanti kita coba menambah nilai-nilai akhiratnya, ukhrawinya, sehingga mereka bisa menjalani hidup ini lebih tenang. Orang kalau penguatan spiritualnya lebih tinggi, kadang-kadang menghadapi hidup ini lebih tidak terlalu sulit. Ya, mungkin lebih tenang. Ketenangan itu sebenarnya yang perlu dicari. Ketenangan itu adalah kunci daripada kesehatan juga. Ya, semuanya. Betul, setuju sekali, Pak. Oke, baik. Nah, Pak, untuk fungsi dan peran Basnas ini untuk menyelamatkan umat ini apa nih, Pak? Dari mana? Ya, jadi tadi yang sudah jelas kita mengharapkan umat Islam yang sudah dikenai hukum berzakat, para muzaki itu sadar betul bahwasanya zakat merupakan hukum Islam yang ketiga. Jadi kalau sudah sampai, misalnya begini, seseorang kalau misalnya gajinya ini di luar dari saham ya, hanya biasa ya sebagai pegawai, kira-kira gaji 5 juta itu sudah kena zakat. Ya, jadi kalau dihitung setahun mungkin 60 juta, sedangkan setahun itu nisabnya 85 gram emas ya, kira-kira 45 juta lah begitu. Nah, karena di atas 5 juta pendapatan per tahun dia harus keluarkan zakatnya. Gitu. Oh, ada ketentuannya ya berarti ya? Ya, jadi memang kalau berzakatnya ada ketentuannya. Kalau yang di bawah itu dia enggak perlu berzakat, justru dia menerima zakat mustahik. Begitu. Nah, jadi kalau mereka yang tadi sadar dengan zakat, dia keluarkan zakatnya, insya Allah dia akan hartanya berkembang, kehidupannya lebih tenang. Nah, ini kan kita menyelamatkan dari ancaman Allah, ya, dari ancaman Rasulullah. Nah, kemudian juga tadi kita menyelamatkan para muzaki. Itu satu, dari segi kewajiban. Lalu yang keduanya adalah dengan Basnas menjalankan program-program tadi. Ada 5 program, sehingga juga Basnas merupakan salah satu partner pemerintah ya dalam hal pemberdayaan masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan. Nah, kalau seandainya sahabat IDX banyak bersaham ya, nah, alangkah baiknya tadi itu dengan mengeluarkan zakat, dengan program sajadah itu ya bisa pakai langsung tadi saya bisa mengatakan bisa pakai link aja ya. Atau bisa pakai namanya slot. Ini saya bawakan contohnya ini ya. Jadi begini, kalau seandainya ini simulasi sajadah. Jadi sajadah ini adalah program sedekah dan zakat saham. Ini contoh nih. Kalau misalnya total aset account nasabah 43 juta dalam setahun, ini misalnya estimasi harga emas masih 500.000. Nah, jadi nisab zakat mal 80 gram emas itu adalah 500.000 kali 85 menjadi 42,5. Nah, tadi kan dia total aset account-nya 43 juta lebih ya. Nah, sedangkan nisab zakatnya adalah 42,5 juta. Artinya dia mesti membayar zakat. Betul. Nah, bayar zakatnya 2,5%. 2,5% kali 43.979 1.099.000.
Nah ini dia bisa bayar, bisa pakai tadi itu saya bilang pakai QRIS zakat, atau bisa pakai saham. Misalnya ini saham PW-ON atau Antam. Kalau PW on itu 18 lot, 1.800 lembar, nilainya 1.161.000. Dia keluarkan 18 lot pon itu sama dengan bayar zakat. Atau dia punya Antam 16 lot dia keluarkan atau 1.600 lembar 1.112.000. Masukkan ke Basnas karena di Basnas sudah buka apa namanya itu penerimaan zakat melalui saham ya. Melalui saham. Biasa sekali Sobat IDX. Tapi ini masuknya ke pusat, nggak apa-apa ya. Yang penting kan Muzaki bayar zakat. Bayar zakat ya. Nah, walaupun kalau pusat kan tapi nanti akan ditujukan ke kepada Pontianak. mustahik-mustahiknya ya Pak ya. Iya, yang di Pontianak. Karena kalau mau yang misalnya nggak usah pakai slot nanti mengurangi di yang kita punya, udah pakai QRIS boleh. Tinggal masukkan 1.099 masuk ke Basnas Kota Pontianak. Baik. Nah Pak, kalau misalnya ada Sobat IDX nih yang ingin atau mungkin beberapa orang nih yang masih bingung nih untuk bayar zakat ini, menyalurkan dananya mesti kemana nih atau gimana nih caranya nih? Ya, jadi kita itu ada program pengumpulan, ada program penyaluran. Nah, pengumpulan kita kumpul di Basnas Kota Pontianak. Nanti kita punya program ya untuk 8 asnaf. Nah, kita yang menyalurkannya melewati UPZ. Jadi sebagian kita salurkan langsung, sebagian kita alirkan ke unit pengumpul zakat di masjid-masjid maupun di kantor-kantor, di masjid-masjid. Karena di masjid-masjid itu unit pengumpul zakat di masjid, di samping dia mengumpulkan zakat juga kita berikan kewenangan untuk menyalurkan zakat. Karena kan mustahik itu banyak di area masjid. Nah, kalau di kantor-kantor nggak ada ya, yang punya saham pun barangkali bingung mana yang 8 asnaf. Tapi kalau ke Basnas, nanti Basnas akan yang menyalurkan. Menyalurkan ya. Ya. Berarti untuk para muzakin yang ingin berzakat ini, berarti bisa melalui digital tadi ya. Digital. Pembayaran secara digital, bisa juga offline bisa Pak? Offline bisa, offline. Langsung ke kantornya? Ke kantor. Kantornya di mana nih Pak? Boleh diinfokan kepada Sobat IDX nih. Jalan Nirbaya. Jalan Nirbaya. Kota Baru. Kota Baru. Okay. Ya, kita punya office. Pinggiran itu ya Pak ya? Masuk ke Jalan Nirbaya? Ya, Jalan Nirbaya. Agak sedikit ke arah ke Purnama. Oke, baik. Nah, di situ lokasinya Sobat IDX ya. Jadi bisa secara offline, bisa secara online. Online bisa. Zakat, ya. Atau secara saham. Oh, secara saham betul tadi ya. Kan sama, Sazada. Ya, program Sazada ya. Jadi bisa dengan saham, bayar zakat sedekahnya ya. Bisa dengan transfer ya, dengan nomor rekening Basnas, bisa memakai QRIS. Nah, Pak, pengen tahu banget nih tantangan terbesar Bapak nih sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional nih untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya nih ikut berzakat nih, gimana nih? Memang tantangan itu bukan sekedar bukan sekarang saja, tapi sebenarnya tantangan itu sejak zaman risalah Islam ini dianukan ke tengah umat manusia ya. Bahkan para sahabat itu gencar betul supaya umat Islam dibayar zakat. Bahkan Abu Bakar itu memerangi siapa yang tidak bayar zakat ya. Oleh karena itu memang ini harus sabar ya, harus secara istiqamah dan mengusahakan membangkitkan tegaknya ibadah zakat ini. Nah, kalau kita melihat estimasi dari Basnas sendiri, sebetulnya potensi zakat di Indonesia itu 233 triliun. Wow. Banyak betul. Betul. Nah, cuma yang masih masih terkumpul mungkin baru 2 digit lah ya dalam pengumpulan Basnas seluruh Indonesia. Nah, dalam hal perusahaan itu saya di sini mencatat bahwasanya untuk perusahaan BUMN itu baru potensinya sekitar 6,27 triliun. Nah, itu yang
BUMN ya, potensinya ya. Tapi ini kan potensi, betul. belum bisa di apa namanya, belum mengalir ke Basnas karena baru merupakan potensi. Ini harus diusahakan betul. Nah ini kalau BUMN, tapi kalau yang swasta tentu lebih banyak lagi. Nah karena memang dari 233 triliun itu yang bisa sekarang ini real di nasional itu baru sekitar ya belasan triliun. Masih banyak betul kewajiban umat Islam untuk ya. membayarkan zakat ya Pak ya. Nah ini jadi ironis ya. Karena sebetulnya kalau seandainya umat Islam, perusahaan-perusahaan itu betul-betul sadar zakat, itu insya Allah ya masalah kemiskinan akan sangat bisa diatasi Ya. di Indonesia. Karena tingkat kesadarannya masih kecil ya, makanya Iya, betul. sampai sekarang mungkin masih menjadi problema juga ya Problem. buat kita semua ya. Bayangkan kalau insya Allah kalau salat orang sudah paham tentang fikihnya. Kalau haji ada yang sampai 20 tahun antri ya untuk haji. 20 tahun antri, banyak yang antri sampai sekarang. Tapi kalau zakatnya kadang-kadang terlupakan. Betul. Nah, sudah zakat belum? Oh sudah. Berapa? 2,5 kilo. Padahal 2,5 kilogram itu adalah zakat fitrah, bukan zakat mal. Bukan rukun Islam yang ketiga. Kalau 2,5 kilo itu adalah zakat penyempurna puasa. Jangankan orang dewasa, orang bayi yang baru lahir tuh, dia harus bayar zakat fitrah oleh kepala keluarga. Oke, baik. Jadi untuk kategori zakat ini itu tidak ada batasan waktu ya Pak ya? Bukan menunggu bulan puasa atau Ramadan baru berzakat. Oh enggak. Ya, jadi sebenarnya setiap hari kita sebenarnya diperbolehkan untuk berzakat. Betul, kalau kita trading, Oke. kita bisnis, begitu dapat hasil, keuntungan, keluarkan 2,5%. Mungkin ini yang perlu diluruskan ya. Mungkin masih banyak yang berpikir bahwa kategori zakat di sini cuman ketika bulan puasa aja nih yang rame-rame zakat ya Pak. Jangan, kalau bisa tidak sepanjang boleh seperti waktu itu, ya, Pak ya? kita. Kalau pas tiba kewajiban zakat, waktunya kita keluarkan saja. Kan kita hidup ini tentu mendapat semua nikmat itu dari Allah. Kita sudah mendapat uang, mendapat posisi, banyak rezeki, apa salahnya 2,5%? Ini kan berbagi kepada semuanya, kepada fakir, kepada yang membutuhkan. Insya Allah, kalau orang suka berbagi, biasanya lebih sehat. Lebih sehat insya Allah, kalau sering berbagi, insya Allah lebih sehat. Ya, mungkin kita tidak bisa merasakan secara langsung, tapi tanpa kita sadari sebenarnya nikmat sehat dan nikmat kebugaran itulah sebenarnya adalah timbal balik yang kita rasakan dari berzakat itu ya Pak ya. Dan kadang-kadang begini, kalau katakanlah ada kita mau buka pintu, ada yang datang ke rumah minta-minta, kadang-kadang kasih 5.000, 10.000, bukan main, doanya panjang. Ya Allah selamatkanlah, bukakanlah pintu rezeki, sehatkanlah Bapak. Itu adalah doa duafa. Insya Allah diijabah. Jadi jangan khawatir kalau kita sering bersedekah, itu insya Allah harta kita berlipat-lipat bertambahnya. Kan kadang ada orang takut mau ngasih ini, takut tidak ada uang. Palingan ini biasanya banyak stigma negatif tuh ya kan Pak, kayak orang yang minta-minta palingan itu untuk kebutuhan pribadi atas nama apa gitu, itu kan banyak banget tuh Pak problem. Tadi kita lihat juga yang datang siapa, kira-kira pantas kita kasih. Kalaupun tidak pantas kita tolak dengan cara halus ya gitu aja. Kita nggak tahu apakah memang betul atau enggak, tapi kita sangka baik, kita nggak ada, kita tolak secara halus. Itu sahabat IDX ya. Ini insya Allah. Nah Pak, ngomong-ngomong tentang ini, balik lagi ke ini program acara kita ngobrol peluang investasi. Boleh tahu sedikit nih Pak pandangan Bapak ya sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional terhadap industri ini nih, pasar modal nih. Iya, memang kalau industri pasar modal ini Basnas secara nasional sangat mendukung. Ya, karena zaman sekarang ini kan pasar itu bukan hanya di konvensional. Betul. Jadi namanya pasar itu kan berkembang seiring dengan berkembangnya dunia. Iya, dulu kan pasar itu yang namanya pasar kan barter. Zaman kuno barter.
kemudian nanti ada pasar yang terkumpul, lalu timbul mall. Nah sekarang mall yang dalam bentuk apa itu? Fisik ya? Ya itu fisik. Ini yang non fisik. Pasar Oke. modal. Pasar Pasar modal. Saya pikir ya, dan di dalam apa namanya kajian saya ada juga syirkah namanya. Oh, syirkah. Syirkah. Jadi ini memang pasar modal sudah di apa namanya dinyatakan hukumnya oleh fatwa MUI. Boleh. Boleh ya. Oke. Tuh, Sobat IDX. Jadi Ya. untuk berinvestasi di pasar modal nih emang udah fatwa MUI boleh. Boleh, ya? ya boleh. Dan oleh karena boleh ya, oleh karena boleh tadi supaya harta Berkah, kita berkah tadi itu diiringi dengan program sajadah, ya sedekah dan berzakat ya lewat pasar Saham. modal, lewat Pasar saham. modal. Ya. Betul. Oke. Ya, kita kan ingin bahwasanya apa yang kita laksanakan ini bukan hanya secara fisik untung, tapi juga kita merasa kenikmatan, merasa berkah. Betul. Nah, jadi dengan sahabat IDX semua ya, dengan Anda katakanlah menggeluti pasar modal ya, kalau Anda mendapat keuntungan dan nanti kalau sudah sampai nisab ya, keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya. Ya, insya Allah ya hidup kita makin tenang, kita pun merasa happy berbagi, merasa happy berbagi. Ada kebanggaan tersendiri ya Pak ya. Dan itu menyehatkan badan, insya Allah menyehatkan. Kan orang yang kadang-kadang suka misalnya nggak mau bagi atau iri atau macam-macam, itu adalah penyakit hati. Penyakit hati itu yang kadang-kadang bikin darah tinggi, bikin macam-macam. Tapi kalau kita dengan orang care, ya, dengan orang semua baik, itu doanya sampai kita pun senang. Betul sekali. Ya. Itulah indahnya berbagi ya. Ya. Keajaiban berbagi. Dan kita kan Indonesia adalah apa namanya orang Timur yang senang bersiraturahim ya, yang tidak mau melihat orang menderita ya, yang kalau orang Jawa itu kan ya sedikit sama-sama ya, sehingga bisa menikmati kehidupan ini walaupun dengan kekurangan, tetapi dengan kita berbagi, dengan bersama-sama kita bisa mengatasi segala problem. Apalagi zaman sekarang ini kan di masa pandemi ini, walaupun yang kemarin sudah lewat, alhamdulillah ya, ini mungkin masih ada bias-biasnya sedikit, sudah mulai landai. Kita harapkan ya mudah-mudahan segera pulih ya. Kembali normal. Betul. Masih banyak teman-teman yang barangkali masih mau bangkit. Apa salahnya kita bantu? Betul sekali. Ya. Pak Nasrullah boleh tahu nggak? Kira-kira kedepannya ada rencana nggak bersinergi bersama ini nih Basarnas Kota Basnas. Basnas, maaf ya Basnas. Kok Basarnas beda lagi ya Pak? Beda. Oke maaf. Kalau Basarnas itu apa? Basarnas itu kan rescue ya. Iya rescue. Oke. Kalau Basnas ini adalah juga rescue, tapi dalam rangka kita menyelamatkan umat. Betul, rescue juga. Nah, Pak Nasrullah kalau boleh tahu nih, kira-kira ada nggak nih rencana bersinergi antara Basnas dengan industri jasa keuangan ke depannya? Mungkin mudah-mudahan. Misalnya ada sosialisasi edukasi. Boleh. Kita juga dengan sahabat IDX, karena tadi program kita adalah bagaimana kita bersama-sama ya, bersama-sama supaya dalam menjalani aktivitas itu semakin baik, semakin meningkat, semakin bisa berbagi. Tentu kita juga mengharapkan kerjasama yang bagus ini bisa diteruskan. Ya. Apa yang kita bisa kita berikan pandangan-pandangan, yuk kita sama-sama. Yuk kita sama-sama Ya, berzakat. apalagi kita orang Pontianak. Bangga kita orang Pontianak. Katanya. Iya. Oke Pak, sebelum kita bacakan mungkin beberapa pertanyaan yang masuk dari Sobat IDX kita dan sudah didata oleh tim. Boleh Pak Nasrullah atau Abah ya tadi sapaan akrabnya berikan pesan nih kepada Sobat IDX semua yang ada di rumah nih, silakan. Ya baik sahabat IDX, marilah kita gunakan kesempatan bulan Mubarak ini dengan beribadah sebaik-baiknya ya. Puasa kita jaga, salat kita jaga, qiraatul Quran kita jaga ya, tilawahnya kita jaga, termasuk zakat.
dan sedekah. Kita terbuka ya, boleh kita jemput, boleh transfer. Boleh transfer ya. Nanti ini mungkin bisa dijemput. Jadi ya, mungkin sobat IDX yang ada kesibukan bisa dijemput sama ya, Basnas ya Pak ya. Di sini ya bisa dijemput. Ada yang menjemput, bisa pakai transfer rekening, bisa pakai aplikasi digital link aja. Insya Allah. Pak, ada ini nggak sosial media yang mungkin yang bisa di-share nih, diketahui oleh sobat IDX nih? Mungkin kalau di sini kan perlu lihat secara fisiknya nih. Kalau dari sini kan mungkin ada beberapa yang belum bisa lihat nih. Atau mungkin ada sosial media yang bisa dilihat oleh sobat IDX untuk melihat lebih lanjut nih terkait Basnas di Kota Pontianak. Kita ada grup-grup ya, grup Basnas, Sekalbar ada ya. Kemudian Instagramnya ada nggak Pak? Saya kira ada Instagramnya juga ada ya. Nama Instagramnya apa nih Pak? Oh, Basnas Kota Pontianak ya sobat IDX. Jadi ingin tahu terkait informasi mengenai Basnas Kota Pontianak bisa langsung follow Instagramnya Basnas Kota Pontianak. Nanti di situ kalian bisa mengetahui info mengenai penyaluran dananya bagaimana, ingin menyalurkannya kemana ya Pak ya. Semuanya ada di situ informasinya. Bahkan di YouTube juga ada. Oh, ada YouTube juga ya Pak ya. Berarti kegiatan-kegiatannya bisa dilihat di YouTube itu Pak? Betul. Wow. Dan kita kemarin waktu di akhir tahun ada program dari Kalimantan Barat, kita mendapat apresiasi sebagai YouTube yang terbaik. Wah, subhanallah. Ada YouTuber kita di kantor. Insya Allah. Basnas ini juga punya YouTuber sama di IDX, luar biasa sekali. Bisa di subscribe juga ya mungkin ya YouTube channelnya Basnas Kota Pontianak ya Pak ya. Iya, nanti kita sharing ke IDX ya supaya nanti bisa di subscribe. Oke, mantap. Ya Mas Adi. Terima kasih untuk sedikit sharingnya nih ya Abah ya. Nah langsung aja nih kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk nih dari sobat IDX. Siap untuk menjawab Abah? Baik. Oke, langsung kita ke pertanyaan pertama nih dari Haris 789 Sutrisna. Pertanyaannya, Basnas bisa memberikan bantuan ke kaum duafa nggak ya Pak? Iya. Tentu bisa ya. Tentu bisa. Kaum duafa itu termasuk kaum fakir miskin. Itu termasuk dua di antara asnaf yang kita berikan bantuannya. Insya Allah. Insya Allah bisa tuh ya. Bahkan porsi distribusi zakat 60%, 70% kita berikan kepada fakir miskin. Kaum duafa. Dan kaum duafa ya. Ya, kaum duafa itu fakir miskin. Oke, baik. Langsung kita ke pertanyaan selanjutnya nih dari Buyang Krong, Buya Nangkrong. Pertanyaan ini Pak, zakat saham itu takarannya apa Pak? Bagaimana cara menghitungnya? Mungkin tadi udah sedikit dibahas ya sama Abah ya Pak? Iya betul. Tapi boleh mungkin kalau Abah ingin menjelaskan kembali kepada Sobat IDX, silakan. Jadi namanya saham itu termasuk objek zakat. Saham objek zakat. Seperti kita dapat uang itu juga objek zakatnya. Kemudian investor yang punya saham itu namanya muzaki. Nah, kalau seandainya kumulatif sahamnya mencapai nisab 85 gram emas dan haul 1 tahun, dia wajib menjakatkannya. Contoh, kalau tadi misalnya dia punya saham. Total aset account-nya, total aset. katakanlah 100 juta. 100 juta. Nah sekarang misalnya estimasi harga emas itu katakanlah misalnya 500 ribu. 500 ribu. Nah tentu bisa mungkin naik ya sekarang ya. Nah kemudian nisabnya itu 85 gram kali 500 ribu. 42,5. Nah karena 100 juta lebih daripada nisabnya, dia harus bayar zakat. Bayar zakatnya adalah 2,5% kali 100 juta. Jadi dia harus keluarkan 2,5 juta. Jadi takarannya total aset yang dimiliki oleh investor itu ya investor. untuk berzakat. Iya. Nah dia berzakat ini bisa pakai tadi slot sahamnya, dialihkan ke Basnas, atau bisa langsung ke Basnas Kota Pontianak.
Basnas Kota Pontianak kita mau bayar zakat nih, bisa panggil Bisa layanan ya? zakat. Oke. Mungkin nanti dibantu juga ya untuk bagaimana cara Menghitung, insya Allah ya kita. Oke, jadi buat Sobat IDX mungkin bisa dihitung dari sekarang ya total Dengan siapa asetnya. tadi? Dengan siapa Mas siapa tadi? Buya Nangkrong namanya. Buya Nangkrong ya, oke. Bukan Insya hanya Buya Allah. Nangkrong ya Pak ya. Hah? Mungkin Sobat IDX yang lain nih yang mungkin Oh, iya, punya betul. total aset yang lebih nih ya. Pokoknya antum kalau nanti bayar zakat bisa insya Allah perhitungan dengan kita, bisa konsultasi. Ya, terima kasih. Langsung ke Jalan Nirbaya ya. Jalan Kota Nirbaya, Baru. Kota Baru. Oke. Langsung kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Abah. Ini dari @heri_setiadi_mr. Pertanyaannya, kalau mau membayar zakat atau sedekah di Basnas, gimana caranya Pak? Nah, ini juga tadi udah sempat dibahas sama Abah. Bisa datang langsung ke kantor ya, Abah Ya, ya? Jalan Nirbaya. Jalan Kota Baru. Nirbaya, Nah. bisa langsung lewat online ya, lewat link aja. Link aja boleh. Oke. Nah. Atau kalau masih bingung, kepoin dulu nih sosial medianya di Basnas Kota Pontianak ya, Instagramnya. Mungkin nanti adminnya akan membantu atau membimbing Sobat IDX semuanya bagaimana menyalurkan dana ya. Nanti bisa mungkin di IDX nanti kita berikan nomor-nomor telepon. Nah, ke IDX juga bisa Ya, Sobat bisa IDX. nanti kita berikan bantu dengan juga IDX ya, ya. insya Allah. Tuh, sudah ada Sudah ada programnya. nih layanan Basnas Kota Pontianak. Ini bisa Lengkap di sini. dilihat di Instagramnya nggak? Bisa nanti bisa juga ya, Sobat Nanti ini IDX. saya berikan ke IDX. Oke, baik. Langsung kita ke Sobat IDX selanjutnya dengan pertanyaan dari Wijaya nih. Wijaya_Kusuma. Kalau investasi di pasar modal menurut Bapak sesuai syariah tidak Pak? Iya, nanti kan ada saham syariah. Cari saja nanti perusahaan yang saham syariah, insya Allah itu sudah dipatwakan oleh MUI, termasuk bisa halal. Bisa ya, halal. Oke, baik. Langsung ke pertanyaan selanjutnya dari @siska_widayati. Pertanyaannya Pak, apakah Basnas juga melakukan sosialisasi ke kampus nih Pak? Insya Allah kalau nanti ada undangan kita akan sosialisasi. Oke, segera ya, sesegera Segera, mungkin. oke, Kayaknya baik. banyak nih mahasiswa yang tertarik dan ingin Insya Allah, menunggu ya. kehadiran dari Basnas nih Ya. terkait Wah, program-programnya. soalnya kan namanya berzakat ini harus dimulai dari mahasiswa. Dini ya, Dari mahasiswa. Nanti kalau sudah selesai kuliah, menjadi entrepreneur, ya, menjadi pejabat, itu nanti kalau dia berzakat dan sedekah, insya Allah membawa berkah. Amin. Itu tadi investasi akhirat ya Pak. Investasi akhirat. Balik lagi ya ke visinya. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Syam Firdaus 545. Pertanyaannya mantap nih, Ketua Basnas Kota Pontianak, semoga diberikan kesehatan. Masya Amin, ya Allah. Rabb. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak banget nih yang tertarik nih. Oke. Langsung dari Niki Setiadi ya nih Pak ya. Pertanyaannya, kalau mau zakat saham dan mal, gimana caranya nih Pak? Cara hitungnya gimana? Ini kayaknya pertanyaannya sama dengan yang sebelumnya Sama. Pak ya. Nanti ini saya share di IDX. Oke. Yang tadi perhitungannya, insya Allah ya. Oke. Oke, Bisa langsung itu. baik. Langsung ya ke Sobat IDX selanjutnya. Ami Jaya 173, pertanyaannya, program Basnas apa saja ya Pak? Ada yang khusus untuk anak muda nggak nih Pak? Oh, ada yang minta program khusus untuk anak muda nggak nih Pak? Terus mantap nih IDX dan Basnas bisa berkolaborasi. Mantap ya. Amin. Baik, Gimana, untuk Pak? anak muda nanti kita bisa sama-sama. Kebetulan kita perlu relawan zakat, ya nanti bisa memberikan solusi dengan kegiatan-kegiatan Basnas, insya Allah. Oke, ini mungkin bisa Ya. jadi catatan tambahan juga buat Catatan Basnas tambahan, ya, insya Allah. untuk membuat program khusus anak muda. Betul, betul. Wih, Ah, mantap. iya, iya. Makasih. Oke, ini itu tadi adalah pertanyaan terakhir ya Pak ya dari Sobat IDX kita. Mungkin ini bisa dibantu dibacakan, mungkin Abah kelihatan nggak nih Bang? Iya, baik. Untuk pemenang, 2 penanya terpilih yang akan mendapatkan gift khusus dari Bursa Efek Indonesia. Siapa saja yang beruntung nih Bang? Ini pemenang yang sangat beruntung di hari Jumat berkah ini, di hari yang berkah ini, di bulan puasa yang keempat ini, yang beruntung 2 orang. Ya. Siapa aja tuh Bang? Niki Setiadi. Wih, Ya, selamat, Niki. selamat ya. Oke, Tepuk dong. selanjutnya siapa nih? Yang satu lagi, huruf awalnya S. S, oke. Huruf Siapa yang kedua, menyerah hurufnya I. S nih? Siska Siska. Widayah. Wih, selamat Siska. Widayati. Oke, selamat untuk 2
Abah penanya terpilih yang tadi akun Selamat Instagramnya ya. sudah disebutkan sama Abah ya. Kalian berdua bisa langsung klaim hadiahnya melalui admin kita, di DM bisa, di WhatsApp juga bisa ya. Langsung diklaim hadiahnya. Oke, baik Abah. Tidak berasa nih kurang lebih 1 jam kayaknya kita udah sharing-sharing bersama nih, Bah. Iya, Terima kasih baik. banyak nih, suatu hal yang baru banget nih ya di Iya. live streaming ADX Kalbar ya. Terakhir saya serahkan Oke. buletin zakat kepada Wih, Mbak Tasya. Masya Allah. Terima sudah kasih nih, kelihatan. Bapak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ini mungkin sobat Mempromosikan Basnas untuk IDX, IDX ya, sahabat untuk yang terbaik. berinvestasi secara untuk akhirat ya, Pak, Untuk ya? akhirat, Oke. investasi di dunia dan investasi untuk akhirat. Akhirat. Oke, ini ya kita terima ya Sobat IDX. Jadi buat Sobat IDX yang ingin bertanya-tanya tentang Basnas bisa juga lewat IDX Kalbar ya Pak ya? Baik, nanti Oke, kita kerjasama. Nanti akan kita arahkan langsung ke Basnas Kota Pontianaknya. Oke, Oke. selamat dan sukses nih untuk Basnas Kota Pontianak nih ya Pak ya. Dan ini tadi sekalian. Oke. Wah, ini dia. Ini adalah QRIS kita. Oke, curious Kalau ya. mau gampang-gampang tinggal pegang jari. Bisa aplikasi link aja. Oke, link aja ya. Baik Ini QR-nya. zakat, Oke. baik sedekah, infak Oke, sedekah. Terima baik. kasih. Nanti akan kita share juga nih ya Sobat IDX ya. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Abah ya Bapak Insinyur Haji Nasrullah Khotib MT ya. Luar biasa sekali ya, sangat banyak sekali nih ilmu yang bermanfaat dan baru yang kita dapatkan pada hari ini ya. Bukan hanya terkait investasi dunia, tapi juga investasi akhirat ya. Insya Allah. Semoga bisa memberikan ilmu tambahan dan insight yang berguna nih, terutama membuka pikiran Sobat IDX untuk berinvestasi di akhirat ya, Pak ya. Betul. Oke, baik. Pak Nasrullah Khotib MT ya, Pak ya. Sebelum kita tutup ini live streamingnya, mungkin ada tambahan atau kata-kata terakhir yang ingin disampaikan kepada Sobat IDX, Pak? Silakan. Ya, kami mendoakan saja supaya semua sahabat IDX ya mendapat kesehatan ya, Amin. Ya Allah. melewati hari demi hari ya, baik sehat jasmani maupun rohani. Dan di bulan yang mubarak ini marilah kita betul-betul melaksanakan ibadah supaya kita bisa menjadi orang yang mutakin. Amin, Amin ya ya Allah. rabbal alamin. Amin, ya. Masya Allah sekali untuk pesan dari Pak Nasrullah Khotib MT ya, Masya Allah Sobat IDX. Oke, baik, mungkin sampai di sini live streaming kita Sobat IDX. Untuk pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin belum sempat dibacakan atau didata oleh tim kami, ya bisa tanyakan kembali, atau kalian ingin memberikan kritik dan saran, bisa juga ya langsung ke admin kita melalui DM ataupun WhatsApp yang tertera di bio Instagram ya. Jangan lupa follow Instagram Basnas Kota Pontianak ya, dan selalu stay tune di live streaming kita IDX Kalbar. Oke, kami berdua pamit undur diri. Oke, sampai bertemu di live streaming selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal Indonesia. Maju terus ya, Maju IDX terus Pontianak. Basnas Kota Pontianak. Amin. Amin. Salam cuan. Oke. Oke, bye bye.